Oke, untuk kali ini kita akan coba bahas membuat sebuah mastering ya. Jadi ini semacam roadmap atau alur peta membuat mastering sebuah aplikasi sederhana dengan NetBeans. Di sini udah di-share ya mungkin di grup WA masing-masing tentang roadmap masteringnya ya, tentang bagaimana kita membuat sebuah aplikasi sederhana mulai dari analisis kebutuhan. Nah, nanti akan dijelaskan tahapan-tahapannya sampai jadi aplikasi CRUD ya. Dari nomor 1 sampai terakhir. Jadi usahakan nanti ketika kalian mempraktekkan urutan-urutannya sama lah ya seperti di modul praktikum ini ya. Cara membuat sebuah mastering sebuah aplikasi sederhana atau bikin CRUD-nya. Oke, kita langsung aja bikin aplikasinya mulai dari membuka aplikasinya dulu terlebih dahulu. Oke, saya buka dulu aplikasi NetBeans. Nah, di sini kita bikin dulu project ya. Bikin dulu project. Misalkan nama projectnya mastering CRUD ya. Mastering CRUD. Nah, kalau sudah membuat sebuah project, di sini sudah ada package yang jadi sebagai mainnya untuk project. Nah, kita bikin lagi package ya, 2 buah package baru. Yang pertama nama package-nya adalah konfigurasi. Jadi nanti di sini kita bikin beberapa file Java, salah satunya adalah file Java untuk koneksi ke MySQL ya. Nah, ini namanya konfigurasi. Terus kita bikin lagi satu lagi package namanya form. Jadi package ini dia menampung file-file Java untuk membuat sebuah form ya, atau JFrame form yang akan nanti kita buat beberapa formnya ya. Oke, ini namanya misalkan form ya. Oke, jadi ada 3 buah package dalam satu project. Ada package form, package konfigurasi, sama package mastering CRUD. Ini adalah package awal ya. Yang pertama kali kita klik project, karena kita checklist sebelumnya, otomatis dia akan bikin sendiri. Nah, untuk package form sama package konfigurasi untuk menampung beberapa file Java ya. Kalau untuk yang package form berarti menampung package file Java untuk form ya, atau JFrame formnya. Sedangkan konfigurasi kita bikin file Java class untuk bikin koneksi. Kita ikuti seperti di modul praktikum. Nah, di modul praktikum ini analisis kebutuhannya ya. Jadi Anda disuruh membuat sebuah 3 buah form, ada form login, ada form menu utama, sama form pengguna. Nah, masing-masing form ini sudah ada objek-objeknya ya, ada label, ada text field, ada J password ya, ada button dan sebagainya. Tapi kita langsung ke tahapan anggapannya ini udah kita rancang ya, udah kita gambar di nomor 1 ini. Kita lanjut ke nomor 2, bagaimana cara membuat database-nya. Nah, diusahakan di sini kalian harus sudah tahu cara membuat database di MySQL ya, baik itu menggunakan yang phpMyAdmin atau menggunakan yang konsol, sama-sama aja. Dan di sini sudah ada beberapa perintah ya, perintah SQL dari membuat database terus sampai membuat tabel ya. Ini perintah dasarnya. Nah, untuk mempraktekkan modul praktikum ini sebetulnya kita tinggal kopas aja ya SQL ini dengan cara ya kita buka aja menggunakan fitur dari phpMyAdmin ya, biar lebih cepat aja. Mungkin untuk pertama kita harus aktifkan dulu sampai P ya. Kebetulan saya sudah mempersiapkan sampai nya ya, sampai P-nya ya. Jadi tinggal di running aja. Nah, seperti ini diaktifkan ya. Untuk install sampai P itu tergantung di komputer masing-masing ya. Boleh misalkan di klik start, ketik aja sampai P, nanti muncul, aktif aja control panelnya. Kebetulan saya simpannya di drive D atau tidak default di drive C ya. Kalau secara default instalasi biasanya itu ada di drive C. Oke, kalau sudah kita buka browser. Nah, di browser ini silahkan ketikkan localhost ya. Nanti pilih phpMyAdmin. Nah, kalau sudah dipilih phpMyAdmin, kita langsung aja di sini ada 1 buah menu namanya SQL. Berhubung di modul praktikumnya sudah dibuatkan ya SQL-nya, maka kita tidak perlu lagi membuat dari awal nama database, nama tabel, kolom-kolomnya apa saja. Kita cukup copy paste aja seperti ini. Di copy Ctrl C, sintak SQL-nya, buka phpMyAdmin ya. Nah, di bagian SQL-nya kita tinggal paste. Kalau sudah, silakan klik tombol go. Sehingga muncul ya, ada satu database namanya db_mastering sesuai SQL yang kita ketikkan sebelumnya atau yang kita pastikan sebelumnya.
Nah, kalau sudah, di sini ada satu tabel. Di dalam tabel ini ada beberapa kolom. Ini standarnya ya. Jadi kalau mau mempraktekkan modul praktikum ini, kurang lebih nanti untuk database-nya adalah seperti ini ya, yang sudah disesuaikan. Oke, kalau tahapan nomor 2 sudah selesai, berikutnya ada tahapan nomor 3, yaitu membuat koneksi ke DBMS MySQL. Jadi perintahnya buat file Java, kelas Java untuk mengkoneksikan antara NetBeans dengan MySQL-nya. Nah, di NetBeans kita sudah membuat 3 package tadi ya, 2 package baru gitu. Satu package yang dari dev awalnya. Nah, kita diklik library. Nah, di sini kita tambahkan dulu satu buah library, karena kalau kita mau membuat sebuah koneksi MySQL, kalau misalkan library-nya belum dikoneksikan dengan ODBC MySQL driver-nya, otomatis dia sintak yang kita buatnya tetap akan gagal ya. Jadi kita tambahkan dulu satu buah library baru. Nah, di library ini cari yang namanya MySQL JDBC driver. Tambahkan aja seperti ini. Artinya kalau kita sudah menambahkan library MySQL JDBC driver, maka perintah SQL yang kita buat itu akan berhasil ya koneksinya. Tergantung nanti kita koneksinya seperti apa ya. Kita ikut aja modul praktikum ya. Nah, kalau sudah, silakan di package konfigurasi tambahkan satu buah file ya, Java class ya, Java class namanya koneksi ya, seperti perintah pada modul praktikum. Nah, di sini ya, di file koneksi silakan tambahkan beberapa perintah. Sebetulnya kalau kita perhatikan ini hampir sama aja ya, cuman biar lebih paham kita tambahkan satu persatu ya, copy paste-nya satu persatu. Pertama mulai dari bagian impor ya. Karena kita udah menambahkan library MySQL JDBC driver, maka kita mengimpor perintah Java SQL connection, driver manager, SQL exception pasti akan otomatis bisa kita gunakan ya. Silakan di copy 3 baris. Nah, kalau warna kuning nggak apa-apa ya, artinya dia perintah impornya belum digunakan ya, atau ada istilah unused import ya, atau belum digunakan perintah importnya. Berikutnya kalau sudah 3 baris ini, apa yang kita kopas? Nah, berikutnya kita kopas dari bagian ini ya, dari public static connection get connection sampai kurung tutupnya ya. Jadi ini tidak semuanya, kita satu persatu aja. Oke, kopas. Nah, di bawah apa? Di dalam kelas koneksi ya, dalam sebuah kelas koneksi, paste. Kalau mau dirapikan tinggal dirapikan aja ya, karena kita hasil kopas otomatis ya merapikannya harus manual ya, seperti ini. Tinggal di tab, ini juga sama kita rapikan. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, perintah ini adalah perintah public static connection, di mana perintah ini untuk kita membuat sebuah koneksi ke database ya. Jadi ada star URL, ini kita samakan. Biasanya standar ya, MySQL localhost. Nah, sedangkan sesudah localhost, ini ada DB mastering atau kita database-nya. Kalaupun nanti formatif 2 ataupun misalkan UAS bikin nama database-nya misalkan DB penjualan ya, berarti nanti kita hanya ngerubah bagian ini saja ya, jadi DB penjualan. Kalau usernya root, secara default ketika kita instalasi SAMPP ataupun MySQL standarnya adalah root ya, passwordnya dikosongkan. Ini adalah perintah untuk kita bikin sebuah public connection. Nah, di dalam bawah public connection kita bikin metode mainnya ya, untuk mengambil sebuah perintah dari connection yang kita buat. Silakan ini dikopas lagi ya, dari public static void sampai kurung tutup yang ini ya. Kalau udah, Ctrl C, copy, paste, silahkan dirapihkan kembali ya. Nah, seperti ini. Nah, perintah metode main ini adalah untuk mengambil perintah kelas atau public static connection yang udah kita buat sebelumnya ya. Artinya apa? Kalau misalkan perintah koneksinya berhasil, maka akan memunculkan sebuah print ya, atau sebuah tulisan bahwa koneksi database berhasil. Kalau tidak, maka akan muncul error gitu ya. Kita gunakan SQL exception-nya adalah itu adalah error gitu. Coba kita running ya. Kita run. Karena sebelumnya sudah ada ini ya, karena sebelumnya sudah ada database DB mastering, maka ketika kita run file, nah, ada tulisan connected to database DB mastering successful. Artinya dalam server MySQL ini sudah ada DB mastering. Tapi kalau contoh, kalau kita rubah ya nama database-nya yang tidak ada dalam
MySQL, misalkan DB mastering 2, kebetulan emang tidak ada ya. Ketika saya run file, nah maka tulisannya adalah unknown database DB mastering 2, artinya tidak ditemukan sebuah database. Koneksinya berhasil ke server, cuman database-nya tidak ada. Biasanya kalau untuk koneksinya gagal tergantung nanti sintak atau script yang kita buat ya. Nanti di bawah akan ada output ngasih tahu bahwa errornya apa gitu. Apakah error dari tidak ditemukan driver dari MySQL JDBC atau misalkan memang database-nya tidak ada. Kebetulan kalau contoh ini adalah karena database-nya tidak ada. Tapi kalau kita delete atau database sesuai dengan ada di server MySQL ketika run file, maka perintahnya adalah connection database successful ya. Berarti langkah yang di modul praktikum nomor 3 ini sudah berhasil ya. Artinya kita sudah membuat sebuah koneksi ya, file Java class koneksi ke MySQL. Nah, ini sudah ada ya jika kita uji atau run file. Berikutnya kita membuat form pengguna untuk tampil data ya. Kita bikin lagi satu buah form baru ya, berarti tidak bikin login dulu ya, tapi kita coba bikinkan dulu dari form pengguna ya, atau form user. Kurang lebih seperti ini. Artinya kita coba koneksi yang sudah kita buat tampil nggak ke objek tabel yang kita tambahkan di paletnya ya, palet yang kita tambahkan di JFrame-nya gitu. Oke, kita bikin dulu satu buah JFrame form. Karena udah kita bikin satu package baru namanya package form, kita tambahkan saja satu buah JFrame form baru ya. Oke, anggap aja kita namanya adalah app user ya. Nah, seperti ini. Udahlah app user aja ya, artinya bebas sih untuk nama JFrame formnya. Kita coba app user aja lah, karena kita akan coba menambah data user pengguna ya. Finish. Nah, kurang lebih seperti ini muncul perintah pada modul praktikum hanya menambahkan satu tabel ya. Nah, satu objek tabel di palet tinggal di drag and drop aja ke frame-nya atau ke POM-nya. Kurang lebih seperti ini. Kalau mau melihat tampilannya kurang lebih seperti ini ketika di run file ya. Tapi ini belum terhubung ya si objek tabel ini ke database. Nah, untuk yang langkah modul praktikum berikutnya adalah membuat form pengguna ya, atau menampilkan data. Nah, perintahnya adalah perhatikan bagian import deklarasi variabel di bawah kelas dan metode tampil data, atau di bagian ini ya. Jadi ketika kita tambahkan satu buah objek ya, nanti kita akan tambahkan beberapa perintah import ya. Nah, ini tinggal kita kopas saja. Pertama bagian impornya dulu yang kita kopas. Nah, simpan di bawah package ya. Kalau warna kuning nggak apa-apa, artinya belum digunakan. Terus berikutnya kita tambahkan satu buah variabel, dua buah variabel ya. Ini adalah variabel yang kita buat untuk mengkoneksikan perintah SQL yang kita gunakan dengan objek tabelnya ya. Disimpannya di mana? Di bawah public class app user atau public class yang udah kita buat sebelumnya. Nah, seperti ini. Berikutnya kita tambahkan satu buah memanggil satu buah public void atau sebuah public tampil data, tapi walaupun kita belum buat nggak apa-apa ya, kita gunakan aja dulu gitu. Biasanya ketika kita tambah di bawah init komponen dia warna merah ya, artinya kalau kita geserkan tidak ditemukan ya sebuah public atau sebuah variabel atau sebuah objek tampil data, tapi tampil datanya kita akan buat secara manual di bawah public app user. Nah, di sini ya, nanti di bawah public app user kita akan buatkan. Nah, berikutnya kita baru bikinkan ya public void tampil data sampai kurung tutup. Ini dikopas saja, nanti saya jelaskan ya. Oke, copy. Nah, simpannya di mana? Disimpannya di bawah public app user ya, atau di dalam kelas app usernya gitu ya. Nah, seperti ini. Ketika dikopas tidak error, tidak ada warna merah, kita rapihkan dulu ya. Kita rapihkan terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya, kita rapihkan. Berikutnya bagian try ya. Nah, ini kita tab. Berikutnya bagian while. Kita tab. Nah, seperti ini ya.
try yang catch enggak, kayaknya catch sini aja lah karena dia bagian dari try ya. Nah kurang lebih seperti ini. Oke, penjelasannya sebetulnya ini dia memanggil ya variabel default table model yang udah kita buat. Dia variabel privat ya. Kita panggil lagi. Untuk apa? Untuk merubah kolom-kolom yang ada di sini. Yang tadi tulisan tabel title 1, title 2 itu akan berubah menjadi nama kolom yang akan kita sesuaikan dengan nama kolom yang ada pada database ya, database MySQL. Oke, seperti ini kurang lebih ya. Terus ini ada perintah koneksi ya, dia nge-get connection dari mana? Dari perintah import configuration connection. Artinya kita memanggil perintah kelas yang ada pada package lain ya, dari file yang lain itu bisa dengan perintah ini ya. Perintah import configuration .koneksi ya. Seperti itu. Nah, di sini ada statement. Statement adalah sebuah perintah untuk memanggil SQL. Select bintang from pengguna. Nah, ini ya adanya di sini. Nanti ini di looping ya, menggunakan while. Sehingga nanti kalaupun ada data 2, dia akan nge-looping 2, data 3 dia akan nge-looping 3 data ya. Nah, ini get string. Nah, ini diambil sesuai dengan nama dari kolom yang ada pada MySQL. Ini harus sama ya. Kalau misalkan di sebelumnya user nama, berarti ini juga harus user nama ya. Ini disesuaikan dengan nama kolom yang ada di MySQL ya, di server MySQL-nya. Oke, kalau sudah seperti ini kita uji coba dulu ya. Kalau misalkan kita run file, maka si tabel itu harus berubah. Nah, seperti ini. ID, username, password, nama user, sama label. Ya, artinya ini udah bisa menampilkan data. Tapi memang kebetulan database yang udah kita buat sebelumnya itu hanya bikin struktur datanya saja ya. Bikin database, bikin tabel, bikin kolom, belum ada data. Nanti datanya kita pas menggunakan perintah simpan ya. Berarti untuk praktikum nomor berapa nih sekarang? Nomor 4 ya. Di modul praktikum poin 4 kita udah mempraktekkan atau membuat sebuah tampil data ya. Kayak penelitian seperti ini. Berikutnya kita tambahkan objek-objek lain untuk apa? Untuk bisa input form pengguna ya, atau menambah data pengguna. Berarti nanti kalian bikin lagi di sini ada 3 buah, bukan 3, 4, 5 ya, 5 label, 3 text field, 1 combo, 4 button, atau kurang lebih seperti di gambar ya. Oke, kita coba tambahkan dulu beberapa objeknya ya. Di app user yang ada masih di bagian sini. Silakan tambahkan label sebanyak 5. Kalau misalnya nanti pas di praktek ini memang saya nggak mau ganti nama variabel ya, tidak semuanya gitu ya. Artinya tidak semua nama objek atau objek yang kita tambahkan diganti nama variabel namanya ya, biar lebih cepat aja gitu. Tapi kalau yang diganti nama variabel name itu yang sesuai dengan scriptnya saja gitu ya. Oke, kita ganti ini namanya username. Oke, yang kedua password. Yang ketiga apa nih? Nama pengguna sama label ya. Nama pengguna. Terus yang keempat label. Nah, yang kelima ID. Sebetulnya ini hanya untuk melihat aja sih bahwa yang kita pilih itu adalah ID ke 1, ke 2, 3, atau bisa ada kaitannya dengan array ya, biar kita tahu bahwa ini data keberapa nih yang kita klik gitu. Makanya di sini sengaja ada ID. Walaupun sebetulnya tidak ada pun juga nggak apa-apa ya, karena dia hanya untuk melihat saja objek-objek atau bukan objek ya, data yang ada pada MySQL dia array keberapa gitu ya. Kalau lebih seperti ini. Terus berikutnya kita tambahkan 3 text field. Text field. Nah, seperti ini. Kalau misalkan mau dikopas aja ya. Sebanyak 3. Nah, kalau yang label itu pakainya combo ya. Tambahkan combo. Nah, nanti untuk yang combo ini kita ganti ya. Jangan item 1, 2, 3, 4, tapi pakai admin sama operator aja lah ya. Admin sama operator. Nah, seperti ini ya, admin sama operator. Sehingga kalau kita preview desainnya, ketika diklik combo ada admin, ada operator ya.
Terus kita tambahkan lagi 4 buah button ya. Nanti isinya tambah edit tag-nya, tambah, simpan, ubah sama hapus ya. Tambahkan, nah, 4 buah button. Nanti dirapi-rapi aja lah ya masing-masing gitu. Ini biar cepat aja. Oke, yang pertama namanya adalah tambah. Sebetulnya nanti untuk di modul praktikum ini dia belum perfect ya, artinya belum sampai ke validasi. Tapi kita lebih konsennya ke CRUD-nya ya. Harusnya kan ketika diklik tambah, maka hapus sama edit itu harus disable ya. Kita belum sampai ke validasi. Ubah, hapus. Oke, ubah, satu lagi hapus. Nanti ngerapihkannya sama masing-masing aja lah ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau kita preview hasilnya kurang lebih seperti ini, tapi ini belum ada efek ya, belum ada event action performnya, belum ada ya. Tapi kalau misalkan kita mau lihat, ini baru tampil data saja ya. Kalau kita run file baru sampai tampil data. Nah, ini datanya masih kosong. Oke, berarti langkah untuk yang nomor berapa nih? Nomor 5 sudah kita buatkan ya tampilannya nih. Terus paling kita ganti dulu nama-nama objek ini, karena di script kayak misalkan username itu teksnya username, password itu teksnya password, terus nama pengguna itu teksnya nama pengguna, komu itu CMB label. Nah, kita sesuaikan dengan script yang ada di modul praktikum ya. Berarti kita ganti dulu nama variable name. Jadi tidak semua objek kita ganti variable name-nya, hanya variable name yang ada kaitannya dengan script aja yang kita ganti ya. Itu biar lebih cepat aja. Kita ganti mulai dari, nah ini ya. Ini teksnya username kecil semua ya. Terus yang ini teksnya password. Nah, ini maaf bukan edit tapi change variable name. Text nama pengguna, P-nya besar ya. Kalau lihat modul praktikum sama ini CMB label ya. CMB label kecil semua. Kita cek lagi, close check. Biasanya kalau nanti kita kopas dan ada warna merah, ya itu berarti variabelnya tidak sama antara script dengan objeknya ya. Nanti tinggal kita rubah aja, gampang lah ya. Nah, scriptnya ya seperti ini ya. Nah, script ini disimpan di mana? Di bagian objek simpan atau tombol simpan. Artinya ketika diklik tombol simpan, maka eksekusi nih perintah script ini gitu ya, dari mulai try atau dari sinilah, semua perintah ini dari try sampai bawah. Kita kopas dulu ya, kopas dulu perintahnya. Berarti ketika diklik simpan ya, maka di bagian simpan itu kita klik kanan, pilih events, action performed. Nah, di bagian ini kita pastikan ya. Kalau ada warna merah nanti kita perbaiki. Kita rapikan dulu lah, biar enak untuk membaca errornya di sebelah mana. Oke, try connection count. Oh, karena memang kalau di model praktikum dia space-nya terbatas ya, otomatis tulisannya jadi ke bawah. Nah, kalau di Java ini nggak boleh kita membuat sebuah paragraf baru kalau misalkan dia dalam satu statement yang sama gitu ya. Jadi mungkin ini di satu barisan aja nih. Sebetulnya ada notifikasi ya di sampingnya, tadi tinggal dibaca aja karena kan ini dia perintah SQL ya. Maka insert into itu jangan ada kita paragraf baru, dia harus di satu bariskan ya dari Java. Oke, sudah tidak ada error. Nah, ini perintahnya ya, insert into pengguna ID. Kalau lebih seperti ini ya, perintah SQL di Java-nya. Lalu ini perintah untuk menyesuaikan antara objek yang kita isi ya. Terus kita eksekusi ya, execute update, dieksekusi perintahnya. Sehingga nanti kalau misalkan dia berhasil, ada muncul data berhasil disimpan. Kalau error biasanya dia muncul pesan errornya ya. Kayak kita uji coba ya, menambahkan 2 data aja lah ya, 2 data. Oke, pertama misalkan nama user admin, passwordnya admin lagi lah ya, biar mempermudah aja. Nama pengguna misalkan administrator, labelnya admin. Ketika klik simpan, nah data berhasil disimpan, dia langsung masuk ke database. Harusnya kalau ada validasi ketika berhasil simpan, maka objek tulisan yang ada pada objek-objek ini harus
terhapus harusnya ya kalau ada validasi. Tapi untuk sementara kita tidak mempraktikkan validasi, yang penting perintah tambahnya berhasil dulu ya. Oke, username. Yang kedua misalkan OP ya, passwordnya operator. Misalkan nama pengguna operator sekolah misalnya. Operator sekolah. Levelnya dia operator. Kalau klik simpan, harusnya dia masuk ke data kedua ya. Oke, data berhasil disimpan. Data kedua. Jadi perintah try yang barusan di objek simpan itu berhasil ya. Berarti untuk modul praktikum nomor 6 kita udah mempraktekkan ya, bisa menyimpan data ke database. Nah, berikutnya bagaimana cara memanggil data ke objek form. Nah, kalau memanggil data itu kaitannya buat nanti perintah edit sama hapus. Artinya kita tidak bisa mengedit data kalau datanya belum kita pilih dulu kan. Bisa ada 20 data. Mau data ke berapa mau kita edit. Begitupun ada perintah hapus ya, kita tidak bisa menghapus kalau belum menseleksi dulu. Makanya ini ada perintah untuk memanggil data ke objek ya dengan cara mouse click. Banyak cara untuk memanggilnya, mau pakai fitur pencarian boleh, mau pakai fitur mouse clicknya boleh, mouse double click silahkan. Tapi untuk contoh kasus ini kita menggunakan event mouse click ya, artinya di dalam tabelnya kita klik baris keberapa, maka akan tampil data sesuai dengan objek yang kita klik ya. Nah, ini perintahnya. Dan ini ada di bagian mana? Ada di bagian tabel ya. Jadi nanti di bagian tabel kita kasih sebuah event namanya mouse click ya. Oke, ini kita kopas dulu aja scriptnya. Ctrl C ya, di netpin, buka lagi desain. Nah, di bagian table 1-nya ya, JTable-nya kita klik kanan event ya. Nanti ada mouse. Nah, kita pilih mouse click ya, ada mouse enter, ada fokus, ada apa, banyak lah ya perintahnya, ada motion. Nah, kita pilihnya adalah mouse click. Nah, ini. Oke. Kalau sudah, tinggal kita pastikan scriptnya di mouse click yang barusan. Oke, di sini ada yang warna merah, label ID. Oh iya, berarti objek label yang tadi kita tambahkan ya ini ya. Nah, ini belum kita ganti variable name-nya. Atau kita coba ganti fontnya dulu lah ya. Ganti fontnya jadi 14, ditebalkan mungkin. Nah, ini belum kita ganti ya, nama variable name-nya tuh masih JLabel 5. Kita ganti, samainlah seperti di modul praktikum, namanya adalah label ID ya. Klik kanan, change variable name, label ID. Nah, seperti ini. Oke, kita cek lagi. Sekarang sudah tidak warna merah ya. Tidak ada masalah. Kalau sudah, coba kita running ya. Tadi perintahnya mouse clicked, artinya ketika mouse-nya diklik, maka objek data-data yang ada pada tabel ini akan masuk ke objek ya. Contoh kita klik yang OP. Tuh, lihat operator. Kita klik yang admin. Tuh, dia ke admin. OP, operator, admin. Dia akan berubah. Jadi perintah mouse click ini biasanya berlaku untuk tombol ubah sama hapus. Artinya kita nggak bisa ngubah kalau belum ada data di objeknya. Kita tidak bisa menghapus kalau belum ada data di objeknya. Nah, termasuk dengan yang tadi ya, label ID. Lihat, kita klik kok jadi angka 1, klik angka 2. Artinya dia memunculkan ya, muncul datanya sesuai dengan di database. Oke, berarti perintah untuk di modul praktikum untuk yang bagian 7 atau nomor 7 sudah kita selesaikan. Berikutnya bagaimana cara mengubah data ya. Ubah data. Jadi ubah data nanti caranya sama kayak tadi ya. Kita klik dulu si objeknya. Kalau sudah diklik, baru kita ubah data ya dari objek-objek yang ada. Perintahnya ketika diklik ubah data ya. Oke, ini berarti ada di bagian tombol ubah ya. Kita kopas saja dulu perintahnya, Ctrl C. Nah, di sini di bagian ubah ya. Biasa action performer. Nah, di bagian action performer kita kopas dulu ya, pastekan. Nah, ini ada warna merah ya, hampir sama errornya seperti yang tadi. Jadi ini adalah error karena nggak boleh dalam satu buah perintah SQL dia ada semacam baris baru ya, atau paragraf baru. Jadi usahakan ini kita satu bariskan aja lah ya. Tinggal di satu bariskan aja. Ada dia perintah SQL gitu ya, update pengguna, set username, password dan sebagainya ya. Ini sudah adalah perintah SQL-nya seperti ini. Lalu kita rapihkan bagian apa lagi nih?
Ini enggak. Nah, biar try catch ya. Kalau lebih seperti ini ya. Ini ada pesan kalau misalnya berhasil. Oke, kita coba cek dulu ya, rubah data nih. Run file. Harusnya ketika kita klik ini, objek simpan tambah itu kosong, disable ya. Harusnya ada polisi seperti itu. Yang admin dulu ya. Kita rubah user nama pengguna lah. Administrator sekolah misalkan ya. Kita klik ubah, data berhasil ubah. Nah, lihat. Dia jadi berubah administrator sekolah. Begitunya operator ya. Operator misalkan nama username-nya adalah operator juga ya. Kalau tadi kan OP, ini jadi operator. Ubah, data berhasil ubah tuh lihat. Jadi operator. Berarti perintah edit sudah berhasil juga ya. Perintah edit data. Berarti yang nomor 8 ini udah berhasil. Berikutnya adalah perintah hapus. Nah, ini hampir sama seperti edit, artinya harus diklik dulu baru hapus. Perintahnya ada di bagian hapus ya. Kita kopas dulu skripnya. Ya, Ctrl+C. Kita masuk ke action performed dari hapus ya. Nah, ini hapus. Event action performed. Nah, di bagian ini kita paste. Ini juga sama ya, sama seperti sebelumnya. Ini banyak merah karena memang beberapa statement itu nggak boleh enter ya, atau nggak boleh ada baris baru. Kita rapikan dulu biar gampang untuk mengeditnya ya. Oke, bagian connection sudah. Privat try, mana try? Oh, ini bagian try ya. Oh, ada if ya, berarti if dengan if try. Atau kita rapiin dulu ini ya, biar nggak warna merah. Jadi harus satu baris saja lah ya. Nah, seperti ini. Baru if. Oh ya, berarti if dengan if ya. If awal, ada if penutup. Oke. Ada try awal, ada try penutup. Kita coba rapiin dulu. Nah, ini yang try. Ini yang catch ya. Nah, seperti itu. Oke, berarti ini udah tidak ada warna merah. Perintahnya kurang lebih seperti ini, tapi dia ada semacam pertanyaan ya. Jadi kalau misalkan konfirmasinya sama dengan 0 atau yes, maka dia akan mengeksekusi perintah apa? Delete from pengguna where ID sesuai dengan yang kita pilih. Tapi kalau kita pilihnya 0, maka dia akan balik lagi ke yang sebelumnya atau data gagal dihapus ya. Oh enggak, kalau yang 0 dia balik lagi ya ke objek tabelnya gitu. Tapi kalau dia gagal penghapus, misalkan ada script yang error, biasanya akan memunculkan data gagal dihapus ya. Atau kita langsung aja coba eksekusi perintahnya ya, run file. Misalkan kita pilih yang operator ya. Ini yang kedua, kalau kita klik hapus, ada notifikasi apakah yakin data mau dihapus. Kalau no, dia balik lagi ya. Tapi kalau misal kita klik yes, maka tulisan data berhasil dihapus. Kita klik OK, datanya hilang ya. Begitupun yang ini, kalau saya klik hapus, no, balik lagi. Tapi kalau klik hapus yes, maka kan hilang ya. Oke, data sudah terhilang yang data operator ya. Ya, admin saya sengaja tidak dihilangkan dulu. Berarti perintah hapus sudah berhasil ya. Perintah hapus. Nah, berikutnya berarti CRUD udah selesai nih. Ini CRUD-nya udah selesai, bisa simpan, bisa hapus, bisa ubah. Nah, berikutnya di modul praktikum disuruh bikin sebuah menu utama ya. Oke, kita bikin sebuah JPRPOM baru lagi ya. Namanya app menu mungkin ya. JPRPOM namanya app menu. Nah, di app menu ini kita hanya menambahkan satu buah objek palet namanya menu bar. Nah, di menu-menunya kita sesuaikan ya. Seperti di modul praktikum nomor 10, file, data master, transaksi laporan pengguna keluar. Oke. Ini berarti data master. Kalau misalnya nanti kita bikin sebuah aplikasi, aplikasinya ingin banyak beberapa menu, ya kurang lebih seperti ini ya. Transaksi sama laporan. Oke, kita edit dulu. Ini transaksi. Yang ini laporan ya. Ini laporan. Di dalam file ada dua buah submenu ya. Anak dari menu file, pengguna sama keluar. Oke, yang ini kita tambahkan add form palette. Ada menu item ya namanya. Menu item. Nah, yang ini namanya pengguna, yang kedua keluar ya. Ini pengguna, kalau ini keluar ya. Keluar.
Sehingga kalau kita view desain, kalau lebih seperti ini. Kalau diklik file, nanti muncul dua submenu ya, pengguna sama keluar. Kalau data master translate itu tidak ditambahkan submenu. Kita seperti mode praktik belajarnya. Nah, di menu utama ini yang kita tambahkan linknya hanya ada di submenu pengguna. Ya, jadi ketika diklik pengguna, dia langsung ke form pengguna ya. Kayak kita tambahkan extend performernya, jadi diklik dulu si submenu penggunanya. Kalau udah aktif di sini warna oranye, baru klik kanan. Di sini ada event, nanti ada action performer. Nah, di action performer silahkan ditambahkan. Ini perintah yang udah sering kita praktekkan ya. New, apa yang mau kita panggil? Oh, app user, berarti app user dot set visible true ya. Udah, gini doang perintahnya. Jadi kalau kita running app menu ini, run file. Nah, ya. Maka kalau kita klik file, ada menu pengguna, submenu pengguna, diklik, maka dia akan membuka form pengguna ya. Berarti perintah ini udah berhasil. Atau bagian nomor 11 sudah kita lakukan ya di mode praktikum. Terakhir adalah membuat form login. Login ini harus sesuai dengan database. Artinya kalau user password yang ada pada database, maka dia ditampilkan. Tapi kalau menampilkan mode utama. Tapi kalau tidak sesuai, maka munculkan pesan bahwa username sama password salah, tidak sesuai, atau gagal login ya. Oke, kita bikin lagi satu buah form namanya app login ya di package formnya. Nah, namanya adalah app login. Di app login ini kita sesuaikan aja lah ya, seperti di modul praktikum ada 3 label, 1 JTextField field, 1 JPassword, 2 button ya. Oke, kita sesuaikan aja dulu. Ada label. Saya pastikan 2 biar cepat aja. Di sini login aplikasi ya. Nama apa? Labelnya login aplikasi. Kalau yang ini username ya. Yang ini password. Oke. Tambahkan 1 buah text field untuk username dan password ya. Password field untuk password. Di sini saya tidak dirapikan ya, nanti aja lah terakhir merapikannya. Tapi kalau nanti misalkan kalian mau praktekkan, coba dirapikan ya. Kalau kalian mau dikasih panel untuk warnanya boleh juga lah. Terus tambahkan lagi 2 buah button ya. 2 buah button, 1 untuk login, 1 untuk reset. Reset itu kalau misalkan sudah diisi tapi mau dikosongkan lagi, pilih reset ya. Ini login, ini reset. Tapi yang kita praktekkan yang loginnya aja ya. Nah, kalau sudah, ini ada scriptnya di bawah, cuman kita coba lihat dulu ya nama si objek text field sama password fieldnya. Nama variable namanya apa? Oke. Txt username sama txt password. Berarti kita ganti dulu ya nama variable namanya. Ini txt username. Username ini txt password ya. Cek variable name txt password. Nah, perintahnya ada di login ya. Perintahnya ada di login. Oke, kita coba cek dulu ya. Tambahkan perintah impornya dulu. Nah, ini impor biasa ya. Simpan nanti di bagian bawah package. Oke, saya coba seleksi dulu. Nah, Ctrl+C. Ya, saya di bawah package form. Nah, seperti ini. Berikutnya, nah ini ada di tombol login ya. Bagian try ini nih, ada di tombol login. Kita kopas. Dulu belum berhasil kopasnya. Kayaknya udah ya. Ctrl+C. Oke, berarti ada di bagian login ya. Biasa extend performer. Nah, di bagian ini ya. Paste. Oh, kayaknya kurung tutupnya tadi nggak ke kopas ya. Oke. Jika sudah dirapikan dulu. Nah, seperti ini. Kalau misalkan masih warna merah, memang ini kasusnya sama lah karena hasilnya copy paste, jadi nggak boleh perintah SQL dia ada semacam apa baris baru ya. Jadi kita satukan lagi. Nah, yang ini terus select bintang. Nah, ini username-nya lebih n.
get text, nanti dilihat aja ya di script sampai terakhir seperti apa. Terus app menu, kita app menu ya, bukan pom menu tapi app menu. Terus apa lagi? Oke, kita rapikan dulu ya bagian if dengan if. Try. App menunya lebih ya, menu. Yang else kita nggak di tab biar rapinya kayak gini. Ini juga satu bariskan ya, satu bariskan. Nah, seperti ini. Catch, bagian catch. Oh, kalau catch seperti di sini. Try ya, biar rapi. Itu yang gagal. Ini dikeatasin. Nah, sehingga tidak ada lagi yang error ya. Logikanya adalah dia akan mencari data, select bintang prompt pengguna where username sama dengan apa yang kita ketikkan di teks user, password itu sesuai dengan apa yang kita ketikkan di teks password. Maka kalau sesuai dieksekusi. Kalau berhasil maka tampilkan ini app menu. Terus nanti app menunya ditutup. Kalau gagal maka tampilkan pesan G-option fan ya, atau message the dialog, kurang lebih seperti itu. Oke, kita coba eksekusi ya, run file. Tadi di database, kita cek dulu ya, ada data app user, username admin, password admin ya. Oke, kita sekarang coba yang login. Kalau kita salahkan dulu ya, misalkan user benar tapi password salah misalnya. Ketika klik login, nah username dan password Anda salah. Atau passwordnya benar admin tapi username yang salah. Ini juga sama, pasti akan gagal. Tapi kalau misalkan user admin, password admin juga, oh tadi udah admin ya, admin juga, nah seperti ini. Ketika klik login, maka dia akan ke menu utama. Terus nanti si pom ini akan hilang. Tuh ya, lebih seperti itu. Kalau mau ke pengguna ya seperti ini. Kalau misalkan mau di tengah-tengah, kemarin udah dipraktekkan ya, namanya ada location. Set locationnya itu di nolkan aja gitu ya. Oke, berarti untuk perintah ini sudah selesai juga ya, perintah untuk membuat sebuah form login. Nah, idealnya aplikasi ini memang harus ada yang namanya validasi ya. Kalau yang barusan kita running kan tidak ada validasi. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, silakan dipraktikkan kembali di rumah masing-masing. Kalaupun sudah selesai, coba tambahkan dengan beberapa validasi ya. Berarti perintah untuk CRUD ini sudah selesai ya, dari kita membuat lihat rancangan, membuat CRUD-nya sampai membuat form login. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.